Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 4 2025. Perkenalkan, nama saya Sherly, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 611253462. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik layanan bimbingan konseling klasikal dan individual di SMKS Al-Maliki Sukodono, Lumajang. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
sebagai motivator, dan sebagainya. Atau teman-teman yang bingung mulainya dari mana dan harus ngapain aja. Kalau ada dari teman-teman yang lagi ngadepin masalah ini, you are on the right video. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis karena saya dan tim kali ini pengen berbagi tentang personal branding. Dan seperti biasa, video kali akan membahas dari berbagai hal. Pertama adalah apa itu personal branding, yang kedua kenapa personal branding itu penting, dan yang ketiga adalah 3 tips dari saya dan tim gimana caranya kita bisa memulai personal branding kita. We experiment 23 unread messages and then each response will take 10 minutes. Move over. Secara sederhana kita bisa mengartikan personal branding sebagai seni membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan persepsi orang lain itu sesuatu yang di luar kontrol kita, Kak Ser. Yes, kita nggak bisa ngatur persepsi orang teman-teman. Namun kita bisa mengarahkan persepsi orang. Dan ini yang disebut sebagai seni dalam personal branding itu sendiri. Tapi sebelum terlalu jauh, saya dan tim sudah menyiapkan setidaknya 2 definisi mengenai personal branding. Definisi yang pertama adalah dari Caroline Castello, founder dari Corporate Executive Artist, yang mendefinisikan personal branding sebagai a unique combination of skill and experiences that make you who you are. Atau kita bisa artikan, personal branding ini adalah sebuah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Dan menurut Caroline sendiri, personal branding ini membantu kita untuk ngasih tahu orang lain siapa kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, dan sejenisnya. Definisi yang kedua saya dan dipinjam dari Sergei Loganov dan kolega-koleganya dari Vrije University Amsterdam, yang menyatakan bahwa personal branding adalah proses strategis untuk meng-create atau menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Mereka juga menekankan bahwa personal branding ini mengandung konsekuensi, bahkan kita juga harus mampu menunjukkan keterampilan itu secara profesional. Saatnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, dari semua definisi tadi teman-teman, kita bisa nyimpulin minimal 2 hal. Pertama, personal branding itu bukan sesuatu yang fake atau bohong. Beda dengan pencitraan. Kita memilih bagian mana yang ingin kita show atau tunjukkan sebagai identitas kita. Dan ketika ini kita lakukan secara konsisten, pikiran publik juga akan menangkap bahwa kita adalah sesuai identitas yang ingin kita tunjukkan. Dan yang kedua, personal branding adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah dikenal dengan brand tertentu misalnya, maka orang tersebut harus mau menerima konsekuensi untuk terus berkarya, terus berprogres, dan bertumbuh di bidang tersebut. 2 alasan kenapa personal branding penting banget untuk kita semua miliki. Alasan pertama, trust atau kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu kan tidak didapat dalam 1-2 hari ya teman-teman. Dia butuh waktu, butuh untuk dibuktikan, konsistensi dan dipertahankan. Nah, dengan teman-teman memulai branding diri teman-teman secara spesifik, maka trust itu akan muncul sebagai buah dari konsistensi teman-teman. Impact-nya apa saat trust itu muncul? You're gonna get the opportunity. Kita bakal dapat kesempatan. Bukan hanya kesempatan, melainkan kesempatan yang lebih besar. Bahkan bukan tidak mungkin, kita yang justru menciptakan kesempatan itu sendiri. Dan ini adalah alasan kedua, kenapa personal branding itu penting. Karena kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang siap dan terlihat lebih siap. Berikut adalah 3 tips membangun personal branding ala Sally dan tim ada apa? Tips yang pertama adalah originalitas. Teman-teman, dari sebuah penulis di Indonesia, what makes you different? Apa yang membuat teman-teman sebagai penulis menjadi berbeda? Dari segi content creator, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dari segi peneliti, apa yang membuat teman-teman menjadi berbeda? Dari jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini, apa yang membuat teman-teman menjadi berbeda? Pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang perlu untuk kita jawab saat kita memulai perjalanan personal branding kita. Baik teman-teman memulainya sendiri ataupun teman-teman datang ke konsultan personal branding. Mungkin untuk menjawabnya kita butuh waktu khusus kali ya untuk menelaah, kemudian kita buat design thinking
komunitas yang baru yang mungkin belum ada orang yang mengisi spot tersebut, atau kalaupun sudah ada belum begitu banyak pemainnya. Contoh, pemain basket itu udah banyak ya, tapi pemain basket yang belum berani menunjukkan skillnya, terkesan sombong dengan skill-nya, ngevlog dan ikut mengomentari isu dan berita terkini itu belum banyak. Maka Bang Dennis Sumarko hadir mengisi spot itu dan ini berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melihat kelebihan kita apa, yang disukai oleh pasar seperti apa, dan kita mulai soal tambal dan kecocokannya. Well, terdengar simpel sih, namun ketika mengeksekusinya penuh dan lumayan berat. Tips yang kedua adalah hasilkan karya dan konsisten. Teman-teman, yang mahal dari karya itu kan adalah eksekusinya ya. Karena kalau sekedar beride dan bergagasan, banyak yang bisa ngelakuin. Tapi hanya mereka yang berani mengambil resiko lebih yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Untuk itu setelah teman-teman mulai dengan self-aware, mulai sadar nih dengan kelebihan teman-teman, yuk kita mulai dari yang kecil. Segera hasilkan karya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Mulai dulu, pelan-pelan kita sempurnakan. Nah, dalam proses kita menyempurnakan ini, kita bakal berprogres dan berkembang. Itu sebuah kepastian. Dari yang awalnya mungkin udah biasa aja, mulai kita menjadi baik. Dari yang udah baik menjadi lebih baik. Dari yang udah lebih baik menjadi yang terbaik. Kita mencapai titik the best version of us. Dalam konteks menulis misalnya, maka segera hasilkan tulisan pertama teman-teman, kedua teman-teman. Lakukan itu secara konsisten, evaluasi dan pelajari. Lakukan lagi dengan sendirinya branding penulis itu akan melekat menyakiti teman-teman. Sama halnya dengan membuat konten, fotografi, editing. Segera hasilkan karya. Lakukan itu secara konsisten. Saat lelah, istirahatlah, tapi bukan menyerah. Ketika energi sudah kembali terkumpul, maka lakukan lagi, ulang lagi, evaluasi lagi. Dengan sendirinya, teman-teman akan dikenal sebagai aktivitas dan kegiatan yang terus-menerus teman-teman lakukan. Karena kunci persepsi itu terbentuk adalah repetition atau pengulangan teman-teman. Semakin sering dia diulang, maka persepsi itu akan aktif. Dan demikianlah sudut pandang atau cara kita melihat orang lain, organisasi lain, kejadian, benda, dan apapun yang ada di sekitar kita. Tips yang ketiga adalah be an expert and show it. Teman-teman ada istilah begini, banyak orang yang bisa ikut jadi pemenang, namun sangat sedikit yang bisa jadi pemenang. Nah, para pemenang ini ada 3 kategori. Pertama, mereka yang dapat itu. Kedua, mereka yang memang layak karena punya kemampuan serta kapasitas. Atau dengan kata lain, mereka adalah yang expert dalam bidangnya. Dan yang ketiga adalah mereka yang menciptakan kesempatan. Well, ketiganya jelas perlu diupayakan. Untuk menjadi expert misalnya, maka perlu melakukan pengulangan dengan jumlah jam tertentu. Udah banyak teori yang mengatakan tentang 10.000 jam terbang. Ulang skill tertentu sebanyak 10.000 jam, maka kita akan menjadi expert dengan sendirinya dalam bidang tersebut. Namun untuk show atau showing it, menunjukkan, ini tentu kita harus mulai terbiasa. Karena di zaman sekarang, do and give the best I am enough. We should show it. Kita harus tunjukkan dan mau menunjukkannya. Terlebih kalau memang teman-teman punya kemampuan atau skillnya, tujuannya adalah agar orang tahu dan mulai sadar dengan kemampuan, dengan kelebihan, dan progres yang terjadi pada diri teman-teman. Nah, dalam menunjukkan diri atau karya kita ini, tentu ada teknik-tekniknya lagi. Bagaimana agar karya teman-teman langsung bisa dimaksud oleh publik, provokatif, dan bisa sustain. Karena pada akhirnya, personal branding itu dibuat dan bisa berganti teman-teman. Namun, to make it sustain, maka lakukanlah. Pertama, tinggalkan legacy, dan yang kedua, make a positive impact. Selesai masalah sosial yang ada di sekitar kita.
menjelaskan tentang personal branding agar kalian lebih jelas ya. Yang pertama yaitu pengertian personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah cara seseorang membangun cita dirinya agar dikenal seseorang pribadi yang positif, percaya diri, dan memiliki keahlian. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kita itu dikenal orang, bagaimana kita itu dikenal pribadi yang positif. Nah, pada saat ini banyak orang membangun atau membentuk personal branding melalui sosial media. Contohnya seperti konten kreator. Mereka membuat video-video menarik agar dilihat oleh orang lain. Nah, maka dari itu mereka akan dikenal oleh orang lain. Contohnya konten kreator ini beauty content creator. Mereka membuat video make up atau mempromosikan produk agar mereka terlihat atau dikenal sebagai content creator melalui pembuatan video promosi. Kemudian bisa jadi content creator memasak. Mereka akan membuat konten tentang memasak. Entah itu memasak untuk membuat kue atau memasak masakan yang ada di rumah seperti itu. Kemudian personal branding itu mengapa penting untuk siswa SMK? Yang pertama yaitu membantu diterima magang. Misalnya kita sudah tahu orang lain tentang branding kita untuk anak SMK. Misalnya anak SMK itu terkenal dari apanya sih? Kayak gitu. Misalnya dalam editing video. Anak SMK biasanya untuk mengedit video itu mereka sangat pandai. Nah, kemudian di tempat magang mereka akan bisa diterima langsung oleh tempat magang seperti itu. Kemudian apa sih manfaat personal branding? Yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Maksudnya apa? Orang lebih yakin bekerja sama atau mengikuti seseorang yang punya citra akurat. Kalau kita sudah bisa membentuk personal branding, maka kita akan ditingkatkan kepercayaannya. Yang kedua yaitu memudahkan peluang karir dan bisnis. Maksudnya apa? Branding diri atau yang jelas membuat kamu lebih mudah ditemukan oleh HRD, klien atau komunitas. Yang ketiga, manfaat personal branding adalah menonjol di antara kompetitor. Jadi kita kalau sudah bisa membentuk personal branding yang baik, kita akan dikenal lebih menonjol oleh HRD di perusahaan. Kemudian meningkatkan nilai diri. Ketika kita mampu membentuk personal branding yang baik, kita akan meningkatkan nilai diri yang lebih tinggi. Kemudian ada unsur-unsur personal branding. Yang pertama yaitu tujuan hidup dan arah karir. Kemudian yang kedua ada karakter yang ingin ditunjukkan. Yang ketiga ada janji
Kemudian yang ketujuh adalah kehadiran di platform digital. Nah, untuk orang lain yang agar orang lain mengenal diri kita, kita harus konsisten membuat konten dan diunggah di sosial media. Yang terakhir, unsur yang harus ada di personal branding adalah bukti nyata hasil kinerja. Nah, orang lain itu akan melihat hasil kerja kita di sosial media. Kemudian, apa sih langkah-langkah untuk membangun personal branding? Yang pertama, kenali diri. Kenali diri itu misalnya kita mempunyai hobi memasak. Nah, kita membuat konten memasak. Kemudian misalnya kita hobi menyanyi. Kita bisa membuat konten bernyanyi. Nah, seperti itu kita bisa dikenal sebagai konten kreator penyanyi atau memasak. Yang kedua yaitu membentuk target audiens. Siapa yang harus mengenal kita? Kayak gitu. Jadi kita pas buat konten itu harus berpikir siapa sih yang harus mengenal konten kita, seperti itu. Habis itu rumuskan value proposition. Misalnya dengan menamakan diri kita yaitu dengan kalimat saya membantu untuk mendapatkan apa melalui keahlian kamu. Kemudian kita harus memilih platform yang akan kita gunakan untuk membentuk personal branding kita. Yang pertama yaitu ada Instagram, kemudian YouTube, kemudian TikTok, dan yang lain bisa kita menggunakan Facebook. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu bangun konten yang konsisten. Misalnya kita membuat konten atau video itu sehari 3 kali. Nah, itu besoknya lagi harus kita membuat 3 kali lagi, kemudian besoknya lagi membuat 3 kali lagi. Nah, seterusnya seperti itu, harus konsisten agar kita lebih mudah dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Kemudian bangun networking, yaitu gabung komunitas. Misalnya kita bikin konten tentang edukasi seksual gitu. Kita harus gabung komunitas misalnya dengan guru-guru atau konten kreator yang lain. Kemudian yaitu hadir dalam event. Kita harus hadir dalam event, misalnya ada TikTok Awards kayak gitu. Kemudian ada kolaborasi dengan konten kreator lain. Yang kemudian ada berinteraksi secara konsisten. Kemudian setelah kita membuat video yang telah diupload di sosial media, kita perlu adanya evaluasi atau rebanding, yaitu periksa apa yang salah dari kita, kemudian apa yang salah dari konten kita. Nah, kemudian kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut agar video kita lebih menarik dan lebih disukai oleh banyak orang. Kemudian ada kesalahan umum dalam membentuk personal branding. Yang pertama yaitu terlalu banyak persona atau tidak punya fokus. Nah, misalnya hari ini kita fokus membuat konten memasak, kemudian besoknya kita membuat konten make up. Nah, seperti itu tidak disarankan dalam membentuk personal branding. Kemudian tidak konsisten di media sosial. Nah, seperti halnya tadi, konsisten itu sangat diperlukan dalam membentuk personal branding di era digital ini. Kenapa seperti itu? Dengan membuat video yang konsisten, kita bisa dikenal lebih cepat oleh banyak orang. Seperti itu. Kemudian hanya mengikuti tren tanpa nilai. Nah, contohnya misalnya gini. Misalnya sekarang tren membuat video tentang bullying. Nah, kita ikut-ikutan tentang video bullying, padahal konten kita berfokus pada konten bermake up atau konten tentang memasak, seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan atau merupakan kesalahan dalam membentuk personal branding. Kemudian tidak ada bukti nyata. Untuk membangun
di sosial media kita. Misalnya menggunakan platform TikTok. Jadi kita sehari itu bisa misalnya membuat 3 video atau 2 video. Nah, kita harus konsisten besoknya membuat 3 video lagi atau 2 video lagi seperti itu. Kemudian tips untuk membangun personal branding yang kuat yaitu yang terakhir sabar. Yaitu branding butuh waktu. Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam membentuk personal branding. Harus dilakukan secara sabar, pelan-pelan, yang penting kita ada hasilnya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membacakan kalimat personal branding yang sudah ditulis setelah mendengarkan video tadi. Ayo, siapa angkat tangan? Ya, silakan Mbak. Yang keras suaranya biar temennya dengar. Saya ingin dan saya ingin dikenal sopan. Nah, temannya yang tadi mengungkapkan bahwa saya ingin disiplin dan saya ingin sopan. Nah, seperti itu termasuk membentuk personal branding. Jadi temannya ini harus sedikit disiplin, misalnya dalam datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Jadi dia bisa terlihat oleh temannya, oh dia anak yang disiplin seperti itu. Kemudian dia barusan bilang aku ingin sopan gitu. Jadi kita harus membentuk dirinya adalah karakter yang sopan. Kemudian ada lagi katakan. Ya, silakan. Kurang keras Mbak suaranya. Nah, seperti yang temannya bilang tadi, saya ingin membentuk personal branding dengan pribadi yang kreatif. Nah, teman-temannya ini bisa menunjukkan dengan kreativitas yang bisa ditunjukkan kepada teman-temannya. Misalnya pada saat ada lomba kelas atau menghias kelas, dia bisa membuat kreativitas, misalnya kerajinan tangan yang bisa dipajang di kelas seperti itu. Ada lagi? Kurang satu lagi? Ya, silakan. Diulangi lagi, jangan cepet-cepet Mbak. Ya, nah dalam membentuk personal branding kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Dalam membentuk personal branding ini tujuan kita kan untuk dikenal orang dengan karakter yang positif. Jadi harus hati-hati. Apalagi dalam membentuk personal branding di sosial media seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk diisi. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke?
Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya.
Silakan dimulai. It's time to begin the named lesson.
kemudian